Bayi untuk sang CEO episode 2. Melissa bangun pagi-pagi sekali. Sudah menjadi kebiasaan untuknya bahwa dia akan bangun pagi lalu biasanya membantu ibunya untuk menyiapkan dagangannya. Ya, ibunya berdagang nasi bungkus yang biasanya dititipkan di warung-warung kecil. Tiba-tiba Melissa jadi teringat akan ibunya. Apa dia akan melakukan semua pekerjaannya sendiri? Melissa menuju ke kamar mandi, membersihkan diri, sebelum kemudian dia keluar dari kamar Naya. Naya sendiri masih tertidur pulas. Melissa tersenyum melihatnya. Semalam, Naya sesekali mengigau. Melissa sedih ketika mengingatnya. Kini, melihat Naya yang masih tidur pulas membuat Melissa sedikit menghela napas lega. Melissa akhirnya meninggalkan Naya. Dia keluar dari dalam kamar Naya, lalu menuju ke arah dapur. Rupanya, para pelayan keluarga Adiraja sudah sibuk di sana. Melissa akhirnya memutuskan untuk pulang saja. Karena toh di rumah Naya sudah banyak pelayan. Lagi pula, dia juga harus bersiap-siap untuk berangkat kerja nanti. Melissa mendekat ke arah seorang pelayan, kemudian berkata padanya, "Bi, nanti kalau Naya atau ibu mencari saya, tolong dibilang kalau saya sudah pulang ya. Soalnya saya juga harus kerja." "Baik, Non," ucap si bibi. Akhirnya, Melissa segera pergi. Dia juga tak ingin terlalu kesiangan nantinya. Ketika Melissa menuju ke arah pintu utama dan akan membukanya, pintu tersebut rupanya sudah lebih dulu dibuka oleh seseorang dari luar. Orang itu adalah Satria. Satria tampak baru saja kembali dari jogging. Pria itu juga tampak terkejut ketika mendapati Melissa sudah berada di balik pintu. "Permisi." Tak ingin membuang lebih banyak waktu, Melissa akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Lagi pula, berada di sekitar Satria membuat Melissa merasa tak nyaman. Apalagi ketika Satria menatapnya seolah-olah dia adalah perempuan murahan. Pagi-pagi sekali, suara Satria menghentikan langkah Melissa seketika. "Ya, saya harus kerja." "Oh, kamu tak perlu sok rajin saat di hadapan saya. Toh, kamu sudah dapat apa yang kamu mau, bukan?" sindir Satria. Melissa jelas tahu betul apa yang dimaksud oleh Satria. Satria masih menuduhnya yang tidak-tidak. Percuma juga untuk meyakinkan pria itu. "Permisi, selamat bertemu di kantor." Setelah itu, Melissa memutuskan untuk berjalan cepat meninggalkan rumah Naya. Sedangkan Satria hanya menatap kepergian Melissa dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah sejak jam 7, Melissa sampai di kantor. Dia menuju ke meja kerjanya yang berada di depan pintu ruang kerja sang direktur utama. Mengingat hal itu membuat Melissa kembali merasa sedih. Mulai hari ini, dia tak akan lagi bekerja dengan ayah Naya. Padahal banyak hal baru yang ingin dia pelajari dari pria parubaya itu. Melissa tahu bahwa cepat atau lambat, Satrialah yang akan menggantikan posisi Bayu Adiraja. Masalahnya adalah, apakah mereka nanti ke depannya akan bisa bekerja dengan baik?
Satria benar-benar melihatnya seperti ia adalah seorang perempuan murahan yang mendekati ayahnya karena harta. Melisa tidak akan nyaman bekerja dengan orang yang terang-terangan tak suka padanya. Apa dia harus mengundurkan diri saja? Lalu, bagaimana dengan ibu dan adik-adiknya? Ping! Pintu lift terbuka menampilkan sosok pria yang tampak sangat rapi. Begitu tampan dengan setelannya yang mahal, serta begitu menawan dengan ekspresinya yang dingin dan tegas. Pria itu adalah Satria Adiraja, bos barunya. Segera Melisa bangkit dan memberikan hormat, begitupun dengan teman-temannya sesama sekretaris pribadi. Satria melewati mereka dengan ekspresi wajah yang sangat arogan. Lalu, dia menghentikan langkahnya saat tepat berada di hadapan Melisa. "Kamu, ikut ke ruangan saya," ucapnya dengan nada dingin. "Baik, Pak." Satria melanjutkan langkahnya memasuki ruangan presiden direktur. Sedangkan Melisa akhirnya mengikuti pria itu dari belakang. "Kita akan ke Singapura siang ini juga." Ketika Melisa baru saja memasuki ruang kerja Satria, dia segera disuguhi dengan kalimat itu, membuat Melisa tercengang seketika. Tapi Pak Satria memiliki jadwal siang ini." Melisa mencoba mencocokkan jadwal Satria siang ini dengan tab yang dia bawa. Satria tak bisa seenaknya pergi, padahal jadwal sedang penuh. Ingat, sekarang Satria adalah CEO dari Adiraja Group, pengganti dari Bayu Adiraja. "Batalkan semuanya. Ada urusan yang lebih penting," perintahnya dengan nada arogan. Mau tidak mau, Melisa mengangguk dan mencoret beberapa catatan dalam tabnya. "Pak Satria di Singapura berapa lama?" tanya Melisa kemudian. "Besok sore mungkin sudah kembali. Tapi kita hanya berdua," ucap Satria penuh arti, membuat Melisa dengan spontan menatapnya seketika. Melisa tampak ragu, dan hal tersebut terlihat jelas di wajahnya, membuat Satria tampak senang dengan reaksi yang ditampilkan oleh Melisa. "Kenapa? Kamu gak mau?" "Tidak, Pak." "Baik, saya akan menyiapkan segala sesuatunya." Melisa mengangguk hormat dan bersiap untuk pergi. Namun, perkataan Satria kembali menghentikan langkahnya. "Tentang warisan untuk kamu, jangan harap kamu mendapatkannya secepat yang kamu pikirkan." Melisa menatap Satria seketika. "Saya tidak berharap seperti itu." "Baguslah, karena saya pastikan sebelum saya mendapatkan hak saya, kamu tidak akan mendapatkan apapun," ucap Satria penuh arti, membuat Melisa bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya, apa yang diinginkan pria ini? Apa yang dimaksud dengan perkataannya itu? Mereka sampai di Singapura sore itu juga, karena mereka menggunakan pesawat jet pribadi. Sampai di Singapura, Satria lantas segera mengajak Melisa ke suatu tempat. Melisa mengira bahwa tempat itu adalah hotel, tempat di mana mereka akan menginap sementara. Atau mungkin tempat pertemuan dengan klien bisnisnya, yang sampai sekarang Melisa tidak tahu siapa dan apa tujuan Satria datang ke Singapura. Rupanya, mereka menuju ke sebuah rumah sakit ternama. Melisa bingung.
Dia menatap Satria seketika, sedangkan pria itu masih tampak tenang dengan ekspresi dinginnya. Mereka memasuki sebuah rumah sakit tersebut. Satria berjalan menuju ke sebuah ruangan, sedangkan mau tidak mau Melisa tetap saja mengikutinya. Meski hingga kini, Melisa belum tahu apa yang akan dilakukan Satria. Ruangan tersebut bertuliskan ruang Dr. Angeline SPOG. Keduanya disambut dengan hangat oleh seorang perawat. Kemudian tak lama, seorang perempuan paruh baya menghampiri Satria dan juga Melisa. Hai, perempuan itu tampak begitu akrab dengan Satria. Bahkan segera memeluk tubuh Satria dan menghadiahinya dengan kecupan pipi kanan dan kirinya. "Apa kabar kamu?" sapa perempuan itu dengan ramah. "Baik, tante sendiri gimana?" tanya Satria kemudian. "Kamu bisa lihat kan?" Dokter Angeline menjawab. "Maaf, tante gak bisa pulang dan melihat pemakaman papa kamu. Mama kamu gimana? Adikmu? Baik semuanya kan?" tanya Dokter Angeline lagi. "Semua baik, tante," jawab Satria dengan ramah. Dokter Angeline lalu menatap ke arah Melisa, mengamatinya, kemudian menatap kembali ke arah Satria. "Dia orangnya?" tanya Dokter Angeline kemudian. "Ya, ada masalah?" "Satria, dia masih sangat muda. Kamu yakin?" tanya Dokter Angeline kemudian, yang membuat Melisa semakin bingung dibuatnya. "Aku gak peduli, Tan. Ini kemauan papa. Jadi jangan salahkan aku." Dokter Angeline menghela napas panjang, lalu mengulurkan telapak tangannya pada Melisa. Kemudian dia mulai memperkenalkan diri. "Halo, saya Angeline, tantenya Satria, dan mulai sekarang saya akan menjadi dokter kandungan kamu." Melisa menyambut dan menjabat tangan Dokter Angeline. Meski begitu, wajahnya menjadi semakin bingung. "Melisa," ucapnya memperkenalkan diri. "Dokter kandungan saya? Maksudnya?" "Loh, Satria belum cerita sama kamu?" tanya Dokter Angeline kemudian. Melisa hanya menggelengkan kepalanya. Sungguh, dia tidak tahu apapun rencana Satria. Sampai beberapa menit yang lalu, Melisa selalu berpikir positif. Mungkin saja Satria akan membuka lini bisnis baru di bidang kesehatan. "Satria, kamu bagaimana sih? Semalam kamu telepon tante dan mau secepatnya. Hari ini kalian sudah mulai prosesnya." "Proses? Proses apa?" Melisa masih bingung. "Proses membuat keturunan untuk Adiraja Group. Tante Angeline yang akan membantu kita." Satria menjelaskan sesingkat mungkin. "Kita? Maksudnya?" "Kita akan menjalani program bayi tabung dengan dibantu Tante Angeline." Melisa terkejut bukan main dengan pernyataan Satria. Wajahnya bahkan sudah memucat seketika. Apa maksud Satria dengan perkataannya itu? Apa tujuan pria itu? Bersambung, nantikan episode 3-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.